Dan yang lainnya silahkan di-on-kan terlebih dahulu. Baik, Bu. Ya. Sudah semua? Ya, langsung Ibu mulai ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Gimana? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah semuanya sehat. Sudah mengisi absen di Google Form yang buset di Classroom mau di WA Group ya. Sudah, Bu. Ya, tolong itu Nawal, Hera di dulu. Nanti kalau Ibu suruh bertanya atau misalkan menanggapi, boleh nanti dibuka itunya. Jadi silahkan sekarang di mute Bu, biar nanti jelas dalam mendengar suara Ibu maupun suara yang lainnya. Nah, terima kasih. Silahkan sebelum kita mulai untuk belajar pada siang hari ini, silahkan Ibu minta tolong kepada Nawal untuk memimpin doa biar pelajaran pada kali ini jalan dengan lancar. Ibu minta tolong ya Nawal ya, silahkan Nawal. Oke, Bu. Sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk supaya lancar, sehat selalu. Doa dalam hati dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu ucapkan kepada Nawal yang sudah memimpin doa sebelum kita mulai belajar. Kemudian Ibu akan mencoba untuk share screen ya, untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Silahkan disimak. Sudah tampil ataukah belum? Belum ada, Bu. Sudah. Oh, mungkin lagi loading kali ya. Sudah tampil atau belum PowerPoint yang Ibu share? Oh, sudah. Oh, sudah ya. Langsung Ibu mulai ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan mempelajari tentang media promosi online. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar di 3.17, yaitu menentukan media promosi online. Kalian harus bisa yang pertama, mampu mengemukakan pengertian promosi online, dan yang kedua, mampu aplikasi jenis promosi online. Yang ketiga, mampu menganalisis media promosi online. Dan yang keempat, mampu menentukan media promosi online melalui. Nah, kemudian untuk KD 4.17-nya, yaitu kita akan membuat media promosi online, di mana nanti untuk indikator kompetensinya mampu merancang media promosi online dan mampu mendesain konten pada media promosi online. Nah, setelah mempelajari materi tersebut, diharapkan nanti kalian bisa mengemukakan pengertian promosi online itu yang seperti apa, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis media promosi online, kemudian menganalisis media promosi online, menentukan media promosi online melalui media sosial, kemudian merancang media promosi online, dan mendesain konten pada media promosi online.
sebenarnya kenapa sih kita harus mempelajari materi tentang promosi online? Nah, coba kalian perhatikan tayangan yang ada di PowerPoint. Coba kalian lihat di situ. Kira-kira di situ ada tayangan apa? Muncul apa? Coba Nawal. Di situ muncul apa Nawal? Baik Bu, itu muncul tayangan Indonesia di era digital seperti Iya. apa ini? Smartphone, total Iya. populasi, pengguna internet, pengguna media sosial aktif, sama sosial Iya. media needs by platform. Iya, betul sekali. Coba Indri, kalau kamu melihatnya itu apa Indri? Dari tayangan PowerPoint yang Ibu tampilkan itu tentang apa Indri? Itu banyaknya pengguna media sosial, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Nawal, terima kasih Indri. Ya benar, tepat sekali apa yang kalian sampaikan tadi. Jadi di situ ada tampilan tentang Indonesia di era digital. Jadi kita lihat bahwa di situ banyak sekali masyarakat di Indonesia itu yang menggunakan baik itu smartphone, kemudian pengguna internetnya maupun pengguna media sosial yang aktif. Dan di situ juga ada tentang pengguna media sosial melalui platform Facebook, kemudian Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Nah, itulah alasannya kenapa sangat penting mempelajari tentang media promosi online. Jadi untuk saat ini, misalkan nanti kalian akan menjalankan suatu usaha, nah salah satu yang harus bisa kalian kuasai adalah marketingnya atau promosinya. Nah di situ biar bisa sampai ke konsumen untuk saat ini, ya yang sesuai adalah promosi secara online, secara berdasarkan data yang Ibu tampilkan tersebut, untuk di Indonesia itu sudah semakin banyak pengguna internet maupun pengguna media sosial yang sangat aktif, entah itu di platform Facebook, kemudian Instagram, maupun Twitter, dan media sosial yang lainnya. Nah, terima kasih ya Nawal sama Indri. Nah, kemudian yang selanjutnya, di sini Ibu tampilkan tentang peta konsep. Nah, nanti yang akan kita pelajari itu adalah tentang promosi online, nanti meliputi pengertian, kemudian manfaat, serta jenis-jenis dari promosi online. Nah, coba kalian perhatikan tayangan berikut. Ya, gimana? Sudah disimak tayangan yang sudah Ibu tampilkan tadi? Sudah, Bu. Ya, coba Ibu pengen tahu nih, kira-kira tampilan tadi itu video tentang apa? Coba deh, Indri coba. Menurut kamu apa Indri? Video tadi tuh video TikTok yang isinya menawarkan Iya. produk parfum untuk cowok. Sekarang banyak yang mempromosikan produknya lewat TikTok. Karena banyak masyarakat yang menggunakan media sosial TikTok, Bu. Iya, betul sekali. Coba mungkin ada pendapat dari yang lain, tadi video tentang apa? Mungkin Fani mungkin mau menanggapi? Iya, siap, silakan. Iya Bu, benar kata Indri. Memang sekarang lagi musimnya demam TikTok ya Bu. Bahkan dari anak-anak sampai kalangan dewasa pun lagi eksisnya di aplikasi TikTok Bu. Iya, betul sekali. Dan Ibu yakin juga di antara kalian pasti memiliki salah satu dari banyak platform media sosial yang sekarang ini sedang banyak digandrungi. Mungkin Indri, mungkin kamu punya apa Indri? Facebook, ataukah TikTok, ataukah IG Indri? Kalau kamu Indri. Punya, Bu. Facebook, IG, sama WhatsApp dong.
Oh, berarti 3 doang ya di platform yang Iya, Bu. kamu gunakan saat ini. Kalau Fani, kamu punya apa Fani? Ini ada Instagram, ada WhatsApp, ada Twitter, udah itu aja. Oh, udah itu aja. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Nah, di situ akan saya sampaikan tentang pemasaran online. Nah, itu konsep yang Ibu sampaikan. Tapi Ibu yakin kalian sudah membaca materi yang sudah Ibu share, entah itu di ini Facebook, entah itu di Classroom ya, mohon maaf, ataupun di WA Group yang sudah Ibu share materinya dari kemarin. Nah, silahkan. Kalau menurut kalian, pemasaran online itu apa? Mungkin Randy, coba Randy. Kira-kira menurut kamu pemasaran online itu apa, Randy? Halo, Randy. Iya Bu, pemasaran online itu kegiatan aktivitas yang menggunakan internet kayak berdagang online melalui Instagram, Facebook dan ya platform Shopee, Lazada dan yang lain-lain. Dan pemasaran online pemasaran online harus menggunakan internet. Kalau pemasaran offline itu beda lagi, Bu. Iya. Mungkin ada yang lainnya yang mau menanggapi menurut kalian untuk promosi online atau pemasaran online itu apa? Mungkin ada yang punya pendapat beda dari pendapatnya si Randy. Silahkan. Siapa aja boleh, silahkan. Ya Bu, setuju Bu dengan pendapat Randy. Promosi online itu menaruhkan produk di internet, contoh di media sosial, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan yang lain-lain Bu. Oh iya, ini tadi suara Nawal ya? Iya Bu. Iya, betul. Terima kasih Nawal, terima kasih Ade. Ya benar ya yang disampaikan oleh Randy, Ade maupun Nawal, bahwa pemasaran online itu merupakan rangkaian kegiatan pemasaran mulai dari perencanaan, kemudian tindakan, pelayanan hingga pengiriman produk. Sebagian besar aktivitasnya menggunakan internet. Nah, di sini nanti dalam pemasaran secara online itu bisa melalui beberapa saluran, bisa menggunakan email, bisa menggunakan platform media sosial, maupun menggunakan yang lainnya. Nah, di sini kenapa sih menggunakan pemasaran online? Nah, karena pemasaran online itu banyak sekali manfaatnya. Nah, manfaatnya apa? Di situ udah Ibu sampaikan ya. Yang pertama adalah membangun dan menarik minat komunitas, kemudian membantu menemukan konsumen dan memperluas target pasar. Karena secara kalau misalkan kita memasarkan melalui Facebook misalkan, nah di Facebook itu seberapa banyak kita berteman dengan orang-orang yang ada di Facebook, ya berarti itu kan nanti bisa promosi kita itu terlihat oleh mereka. Apalagi kalau kita nanti sampai menggunakan yang namanya Facebook Ads. Nah, di situ bisa secara otomatis. Jadi akan muncul di beranda orang-orang yang membuka Facebook. Nah, kemudian yang ketiga, mempermudah untuk mendapatkan masukan langsung. Karena dalam media promosi online, misalkan melalui media sosial tadi, orang-orang yang menggunakan platform tadi bisa saling memberikan komentar. Nah, dalam kolom komentar tadi, berarti kan bisa tuh memberikan masukan kepada si tadi ya, pemasar online tadi. Kemudian yang keempat, mengembangkan pasar sasaran yang dapat bersaing dengan pesaing. Kemudian tingkat jumlah penjualan produk dengan adanya pemasaran secara online itu diharapkan akan meningkat yang namanya penjualan produk, karena produk kita bisa
informasinya itu tersebar luasnya, jangkauannya lebih luas. Dan yang selanjutnya adalah efektif untuk menjalin hubungan dengan konsumen. Karena di situ kalau yang namanya media internet, salah satunya adalah media sosial, itu bisa diakses oleh siapapun, dimanapun, kapanpun. Sehingga apa? Sangat efektif untuk menjalin hubungan dengan konsumen yang ada di platform tadi. Kemudian dijangkau banyak orang, karena di situ jangkauannya tidak terbatas ya, bisa diakses oleh siapapun. Asal orang tersebut punya platform tadi, maka bisa mengaksesnya. Kemudian bisa digunakan gratis. Coba kalian pasti punya Facebook, punya TikTok, punya IG, maupun punya marketplace yang lainnya ya. Nah, di situ bisa kita pakai secara gratis. Artinya tidak berbayar. Beda dengan kalau misalkan toko online. Nah, kita kalau sudah punya toko online itu kita berbayar. Atau misalkan kita mau memasang iklan di televisi. Nah, kita memasang iklan di televisi, tahu sendiri sekali tayang itu udah berapa juta kita harus membayarnya. Atau kita mau misalkan pasang iklan di iklan baris di koran. Nah, itu bisa dilihat juga berapa biayanya untuk sekali tayang, misalkan 2 saja nilainya sudah berapa rupiah. Tapi kalau melalui media sosial kita bisa menggunakannya secara gratis. Nah, di sini Ibu tampilkan tentang jenis-jenis saluran pemasaran online. Coba menurut kalian jenis-jenis pemasaran online itu bisa melalui apa saja? Ibu pengen tahu nih, coba dari Lucy. Ada nggak Lucy? Lucy, bisa didengar suara Ibu. Nah, bisa dilihat tampilan PowerPoint Ibu. Di situ ada jenis-jenis saluran pemasaran online. Nah, berarti pemasaran online itu bisa melalui apa aja, Lucy? Lucy, itu ada gambar media sosial, berarti bisa melalui media sosial. Coba Lucy, ayo Lucy, melalui apa lagi Lucy? Itu untuk saluran pemasarannya Lucy. Lucy, mungkin Lucy terkendala jaringan ya. Mungkin yang lainnya silahkan yang mau menanggapi. Kira-kira yang ada di PowerPoint Ibu itu tampil itu tentang jenis-jenis pemasaran online. Itu berarti melalui apa aja bisa dilakukan pemasaran online? Silahkan, Nawal mungkin mau menanggapi, Nawal? Nawal? Ya Bu. Coba Nawal, itu di PowerPoint itu apa aja Nawal? Saluran pemasaran online bisa melewati Google Gmail sama Google Chrome, Bu. Ya, di situ ada media sosial, di situ ada Google Ads, ya kan? Di situ ada email, di situ ada konsep dropship. Nah, itu merupakan jenis-jenis saluran untuk pemasaran online. Jadi misalkan kita mau memasarkan secara online ya bisa melalui media sosial, bisa melalui email, bisa melalui Google Ads. Coba, ada nggak kalian di sini yang sering mendapatkan email dari perusahaan yang isinya itu menawarkan produk? Ada nggak? Pernah nggak? Pernah ngecek nggak email kalian? Halo, bisa didengar suara Ibu? Jarang Ya, sih, Bu. Bu. Ya, Jarang, Bu. Nggak pernah. Enggak, Bu. Jarang sih. Cuma dari Ibu doang. Ya, terus seringnya kalian kalau melihat promosi produk secara online itu dari apa? Biasanya melalui Instagram, Bu. Biasanya Instagram dan TikTok, Bu. Oh iya, berarti memang saat ini yang booming itu memang promosi melalui media sosial ya, karena
Kalau kita perhatikan banyak dari anak-anak sampai orang dewasa, laki-laki maupun perempuan itu yang eksis dalam media sosial. Nah, terima kasih tadi suara Ade ya. Terima kasih ya, Dek ya. Ya Nah, Bu, makasih ya Bu. selanjutnya, selain yang tadi sudah kita bahas bahwa jenis saluran pemasaran online itu bisa menggunakan influencer marketing, kemudian search engine optimization atau SEO, dan search engine marketing atau SEM. Nah, kemudian yang kita bahas sekarang itu adalah konsennya ke promosi dalam media sosial. Karena kita tahu tadi kita bahas di awal ya, di situ ada data mengenai banyaknya masyarakat Indonesia itu yang eksis dalam media sosial. Nah, kira-kira yang ada di tampilan Ibu itu apa? Ada yang bisa jawab? Itu platform media sosial apa? Facebook, Bu. Facebook, Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira kalau di media sosial Facebook, kita bisa ngapain aja? Ada yang bisa menjawab? Mungkin, ya siapa dulu nih yang mau jawab? Silakan Iqbal. Silakan Iqbal. Bunga mungkin dulu, dari tadi belum ngomong nih Bunga. Di FB kita bisa membuat status, bisa kirim pesan pribadi, chat di kolom komentar, upload foto dan video. Iya, betul sekali. Mungkin yang lainnya yang suka berselancar di Facebook mungkin? Siapa lagi? Lydia, kamu punya Facebook enggak Lydia? Atau mungkin pernah? Iya. Nah, kita kira kalau di Facebook kita bisa ngapain aja Lydia? Kalau kita buka FB sering muncul iklan gitu berupa video, tentang video gitu, Bu. Iya. Kamu pernah itu ngeklik sesekali ngeklik tentang video iklan tadi? Pernah. Ya. Yang pernah kamu klik tentang apa? Banyak, Bu. Oh, banyak. Random. Berarti sering ya berarti ya pakai Facebook ya? Iya. Ya, coba yang lainnya mungkin silakan. Arif, kamu punya Facebook nggak Arifah? Iya Bu, punya Bu. Iya. Coba kalau di Facebook kamu bisa ngapain aja? Kalau di Facebook itu kan sering muncul iklan. Nah, kalau kita klik tuh kadang bisa langsung nyambung ke WhatsApp, Bu. Iya, benar sekali sih. Ibu juga pernah seperti itu. Jadi penasaran dengan tayangan yang ditampilkan di Facebook itu, memang bukan teman kita tapi nongol aja di Facebook. Nah, di situ Ibu klik. Nah, itu tentang yang kemarin pernah Ibu klik itu adalah tentang franchise ayam geprek. Nah, di situ kalau kita pengen join, kita pengen menjadi rekanan, kita bisa klik di situ dan akhirnya nyambung ke WhatsApp. Memang benar sekali. Jadi di Facebook memang benar ya tadi kata si Bunga, Lydia maupun Arifah, iya benar, tepat sekali jawaban kalian. Memang di Facebook itu kita bisa berkirim pesan secara pribadi, yaitu melalui chat ya, ataupun bisa saling memberikan komentar di kolom komentar. Kita juga bisa membuat status, bahkan kita juga bisa upload video maupun foto. Nah, berarti kalau misalkan pun kita menggunakan media sosial Facebook untuk mempromosikan produk ataupun perusahaan ya bisa saja, karena bisa dikatakan banyak sekali sekarang masyarakat yang menggunakan platform Facebook. Nah, terima kasih ya. Nah, selanjutnya kita ke platform yang kedua. Nah, ini kira-kira platform apa ya kalau ada logonya burung warnanya biru seperti itu, kira-kira itu logo apa? Ada yang bisa jawab? Twitter, Bu. Iya, betul sekali itu Twitter. Ada yang punya Twitter di sini?
Punya. Ada, Bu. Ya. Siapa yang punya Twitter? Fani punya, Bu. Fani. Coba Fani, kamu kalau di Twitter gimana Fani? Kalau di Twitter itu bisa ngeliat tagar yang trending, terus bisa nge-retweet, terus bisa sekarang bisa bikin kayak macam status gitu. Berarti sekarang lebih ini lagi ya, di up to date lagi ya, fasilitas-fasilitas yang ada di Twitter ya. Dan Iya, kalau tidak salah, memang kalau Twitter itu malah justru banyak dipakai oleh artis ya, kalau tidak salah ya. iya. Lumayan. Iya, bahkan artis-artis terkenal yang di luar negeri pun juga banyak yang menggunakan Twitter. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan Twitter sebagai media sosial untuk mempromosikan suatu produk, nah kira-kira kita harus apa nih? Harus semakin banyak apanya yang pertama? Harus semakin banyak pengikutnya. Yes, betul sekali, harus banyak followernya. Semakin banyak follower yang ada di Twitter kita, berarti kan nanti kesempatan video promosi kita atau foto promosi produk kita itu akan kesempatannya semakin besar bisa dilihat oleh orang lain, terutama yang memiliki akun Twitter. Ya, terima kasih ya, Fani. Nah, selanjutnya ini apa nih? Menurut kalian ini platform media sosial apa? Instagram. Ya, Instagram. Ada yang punya Instagram di sini? Punya juga banyak. Oh, banyak ya. Jadi pada eksis ya di Instagram ya. Nah, kira-kira di Instagram itu ada apa aja sih di Instagram? Kalau di Instagram itu ada fasilitas buat upload foto, terus video yang berdurasi pendek itu, Reels, terus sering muncul iklan juga, Bu, kalau kita lagi nge-scroll IG-an. Ada lagi mungkin yang punya IG? Silahkan. Hera mungkin ada nggak Hera di sini? Hera tadi masuk kayaknya. Hera. Hadir, Bu. Keluarkan Ada, suara Ibu. Hera. Iya. Kalau IG itu Hera? punya. Kalau IG itu semakin banyak kita follower. Ada Semakin banyak yang like, misalkan kita mau promosi produk itu, pasti banyak yang lihat, Bu. Oh iya, betul sekali. Jadi memang kalau misalkan kita mau promosi Instagram ya, di Instagram itu pastikan bahwa kita itu banyak yang mengikuti atau banyak yang follow. Nah, pastikan juga di situ banyak yang like. Nah, kalau misalkan kita banyak pengikutnya, banyak yang like, nah di situ berarti semakin banyak video promosi kita itu atau foto promosi kita itu dilihat oleh konsumen. Nah, kemudian dalam Instagram itu juga bisa kita itu berkomunikasi secara langsung dengan para follower kita. Jadi misalkan kita menayangkan tentang video promosi produk, nah di situ yang mengikuti kita bisa langsung tuh chat di situ. Misalkan menanyakan berapa harganya atau mungkin pengiriman dari mana dan lain sebagainya. Jadi itu kalau di Instagram. Nah, kemudian yang terakhir nih, ini yang lagi viral nih, Ibu yakin kalian banyak yang sudah punya aplikasi ini. Coba, itu aplikasi apa? TikTok, Bu. TikTok, Bu. Ya, ada yang sudah punya aplikasi ini di handphonenya? Nawal, Bu. Sudah, Bu. Punya, Bu. Ya, coba siapa yang udah punya aplikasi TikTok? Nawal, Bu, Nawal. Di aplikasi. Banyak, Bu. Coba Nawal dulu. Coba Nawal. Nawal. Ya, Bu. Kamu di TikTok bisa ngapain aja, Nawal? TikTok bisa upload video dan bisa mempromosikan lewat video juga, Bu. Terus juga di TikTok menyediakan fitur-fitur kayak animasi, efek juga, Bu, iya. gitu.
Iya, pernah bikin video-video terus diupload di TikTok juga kamu ya, Nawal ya? Pernah, sering malah Bu. Tapi bukan video joget-joget. Pernah. Ya, berarti lain kali harus bisa manfaatin tuh. Nanti kalau ada tugas dari ibu, bisa tuh ya. Berarti bikin video promosi kemudian diupload di TikTok. Coba yang lainnya yang punya TikTok siapa lagi coba? Iqbal tuh seleb Bu. Ibu pengen dari yang cewek nih. Lucy mungkin. Coba Lucy, kamu punya TikTok nggak Lucy? Punya, Bu. Ya, coba. Kamu di TikTok bisa ngapain aja Lucy? Bisa upload video, ada animasi yang ditambahkan, Bu, untuk buat videonya. Rame. Nah, sering nggak pas kamu main TikTok itu muncul video-video tentang promosi, entah itu dari produk atau dari distro mungkin, pernah nggak seperti Sering, itu, Bu. Lucy? Ada. Sering ya. Nah, Iya. tapi menurut kamu menarik nggak itu kalau yang ditampilkan di TikTok itu video promosinya? Menarik, Bu. Menarik. Coba Ibu pengen tahu dari yang lain nih, yang suka main TikTokan nih. Coba Fani mana Fani? Ini yang suka eksis di TikTok nih, Fani. Coba Fani, menurut kamu gimana? Iya benar kata Lucy Bu, kalau di TikTok itu bisa bikin video dengan berbagai macam efek kan, dan bisa langsung diupload Bu, banyak yang lihat. Ya, benar sekali. Jadi memang di TikTok itu bisa ada fasilitas untuk membuat video dengan menggunakan berbagai macam efek. Bahkan di situ kita juga bisa langsung menguploadnya. Jadi kalau misalkan nanti kita buat video promosi tentang produk atau perusahaan, itu akan jadi lebih menarik. Apalagi kan kalau kita sedang main TikTok kan, di situ kan pasti apa aja muncul. Kita nggak harus searching, tapi pada saat kita misalkan nih, kalau sekarang kalau Ibu lihat itu fenomenanya banyak perusahaan yang menyewa promosi itu di TikTok yang followernya atau banyak pengikutnya. Jadi mereka yang tadinya hobi membuat TikTok yang lucu-lucu, nah di situ mereka pasti ini nih produk ini nih bagus, rasanya enak, kualitasnya bagus dan lain sebagainya. Nah di situ kan berarti ibarat kata perusahaan tidak perlu memasang iklan di televisi secara terus-menerus, tapi bisa melakukan kombinasi dengan tadi untuk memasang iklan di TikTok, dan nggak harus menyewa atau mempekerjakan artis yang terkenal. Pokoknya siapa aja yang eksis di TikTok ya itu bisa diajak kerjasama untuk mempromosikan produk yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, benar sekali ya, itu kelebihannya kalau ada di TikTok. Kemudian yang selanjutnya, nah ini pasti juga sangat familiar. Itu tentang apa itu tayangannya yang ada di PowerPoint Ibu? YouTube Bu. YouTube, Bu. YouTube, Bu. Banyak ya yang sering berselancar di aplikasi YouTube. Banyak, Bu. Coba pengalaman kalian menggunakan YouTube itu apa aja yang kalian dapatkan di YouTube? Coba. Ibu pengen tahu dari Iqbal nih, coba. Ya, Bu. Di YouTube kita bisa upload video dengan durasi yang cukup lama, Bu. Juga bisa mengirimkan komentar serta like di video yang kita unggah. Iya, betul sekali. Mungkin yang lainnya mau menambahkan kalau di YouTube itu pengalaman kalian bagaimana? Coba Ibu pengen tahu dari yang cewek nih. Coba Indri, mana Indri suaranya Indri? Bu. Iya. Pernah YouTubean Indri? Pernah, Bu. Nah, kalau YouTubean itu kadang sering muncul apa Indri? Sebelum kita mencet tuh pasti ada iklan, Bu. Iya, betul sekali. Mau tidak mau sebelum kita
menonton video yang kita cari itu kita mau tidak mau harus melihat tayangan atau tampilan iklan terlebih dahulu. Itu paling nggak ada beberapa second atau beberapa detik ya yang biasanya harus kita tonton terlebih dahulu baru bisa di skip dan nanti baru bisa menonton tayangan video yang kita maksud. Terima kasih ya tadi Iqbal sama Indri ya. Nah, berarti kalau misalkan kita mau menggunakan platform YouTube ini sebagai media promosi, berarti kan channel YouTube-nya itu harus semakin banyak yang like, harus semakin banyak yang share, dan harus banyak yang subscribe. Kenapa? Ada yang tahu kenapa di situ biasanya sering jangan lupa ya like, share, dan subscribe. Nah, subscribe itu biasanya gunanya apa sih? Ada yang tahu nggak? Buat ngedukung channel tersebut, Bu. Iya, betul. Bahkan Dan ada biar bisa lebih semangat juga, Bu. Iya, berarti kan kalau kita sudah subscribe, berarti apa? Kalau ada tayangan-tayangan video terbaru dari channel tadi, secara otomatis akan masuk pemberitahuan ke kita. Benar nggak? Pernah nggak seperti itu? Iya, Bu. Pernah, Bu. Benar-benar. Iya, betul. Nah, itu aplikasi YouTube ya. Jadi bisa selain di TikTok, IG, Twitter, Facebook, itu YouTube juga bisa dipakai sebagai media untuk melakukan promosi secara online. Nah, itu tentang platform-platform yang bisa digunakan sebagai media untuk melakukan promosi secara online. Nah, kira-kira nanti kalau kita itu membuat video untuk promosi, entah itu promosi produk maupun promosi perusahaan. Nah, di sini harus memenuhi beberapa kategori. Artinya dalam video tersebut harus memuat satu, gambar dan teks itu harus jelas. Kemudian komponen harus proporsional. Artinya di situ informasi yang disampaikan ya harus bisa masuk ke konsumen ataupun ke ke masyarakat yang melihat tayangan video tadi. Nah, kemudian isi video harus tepat. Coba tadi masih ingat nggak tadi tayangan video TikTok yang Ibu sampaikan di awal tadi? Itu kan jelas ya bahwa promosinya adalah promosi tentang parfum. Parfumnya itu parfum cowok itu kan diidentikan kalau cowok itu harus bisa menarik perhatian perempuan. Nah, kemudian menambahkan pesan. Nah, tadi kan kalian lihat kan di situ kalau parfum jenis ini itu nanti efeknya begini. Nah, di situ ditambahkan dalam video promosi tadi. Nah, selain itu opening video harus menarik. Entah itu skenarionya, artinya jalan ceritanya, kemudian memasukkan audio dalam video. Jadi ada suaranya yang bisa menarik perhatian dari orang yang lihat video tadi. Kemudian storytelling. Storytelling itu apa? Jadi kayak cerita. Jadi kalau kita lihat dalam video-video promosi itu kan mencerminkan suatu cerita dari produk tadi. Misalkan tadi ya kan parfum cowok yang di situ menggambarkan bisa benar-benar memikat hati perempuan. Nah, tadi kan kita bisa lihat tuh ya tayangan video tadi storytellingnya tentang parfum yang bisa memikat perempuan atau memikat cewek. Kemudian menambahkan motion grafis. Nah, sering kan kalian melihat entah itu di TikTok, di IG, di situ ada motion grafis yang diselipkan dalam tampilan video tadi. Nah, itu sedikit yang bisa kita pelajari dalam pertemuan kali ini. Silahkan sebelum Ibu sampaikan ke tugas untuk pembelajaran berikutnya, silahkan jika ada yang belum bisa dipahami dari materi yang kita pelajari hari ini. Silahkan bertanya, boleh. Biasanya yang sering nanya itu Indri. Indri, gimana? Sudah jelas Indri?
Bentar Bu, mikir dulu. Aduh, mikir dulu. Yang lainnya mungkin Bunga mau nanya nggak Bunga? Jelas nggak Bunga? Barangkali Atau Strian mau Nawal bertanya. mungkin? Ada Strian pertanyaan kayaknya Nawal? udah cukup jelas, Bu. Trian sepertinya. Oh, Trian mana ini Trian? Jangan-jangan Ibu ditinggal tidur nih sama Trian nih. Trian, kamu dari tadi diam saja. Paham atau tidak Trian? Mengikuti atau tidak Trian? Wah, Jawab, bener paham, nih, Bu. Ibu ditinggal tidur nih sama Trian ini bener-bener ini Trian. Coba kalau memang sudah tidak ada Bu. pertanyaan berarti Ibu gimana Trian? Paham nggak tadi yang Ibu sampaikan Trian? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa Trian? Alhamdulillah udah paham. Alhamdulillah ngerti Alhamdulillah dikit. apa Trian? Alhamdulillah kalau emang sudah paham. Silakan yang lainnya sekali lagi Bu tanya. Ada pertanyaankah untuk materi yang sudah kita pelajari hari ini? Halo. Ya ada Bu. Masih Kalau didengarkan? begitu. Oh. Tidak ada, Bu. Alhamdulillah sudah paham materi yang kita pelajari hari ini. Nah, berarti untuk materi sudah selesai. Tapi Ibu ingin menyampaikan untuk tugas. Jadi nanti kalian ada tugas ya untuk membuat konten promosi online. Tugasnya ini secara kelompok. Nanti kalian bisa melihat secara detailnya untuk tugasnya itu seperti apa. Kemudian langkah-langkah kerjanya itu bagaimana. Kemudian nanti pengumpulannya di mana. Nah, kan nanti dan jika nanti dalam proses pengerjaannya misalkan ada kendala, boleh silahkan WA kapan aja. Yang penting jangan tengah malam, nanti japrinya Ibu udah tidur ya. Nah, jadi nanti tugasnya membuat konten promosi online. Nanti ini paling lambat dikumpulkan 1 hari sebelum pelajaran Ibu lagi. Ini kan sekarang hari Rabu, jadi paling nanti hari Selasa. Nanti kalau yang mengumpulkannya lebih cepat, otomatis nanti akan mendapatkan poin nilai yang lebih atau nilai yang lebih daripada yang mengumpulkannya ngepas waktu ataupun mungkin justru malah pada saat hari H mau presentasi nanti baru ngumpulin. Itu bisa dipahami. Bisa di video promosi online ya. Bisa dipahami untuk tugasnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, nanti lebih jelasnya silakan cek di Classroom, nanti di situ ada semua. Tugasnya ngapain, langkah kerjanya bagaimana, dan jangan lupa ya nanti pada saat pengerjaan tugasnya itu kan kalian bertemu nih secara kelompok. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga jarak, dan sering-sering mencuci tangan. Nah, saya kira cukup sekian untuk materi pelajaran kali ini. Silahkan Ibu minta untuk menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Silahkan, siapa yang berani membuat kesimpulan nih? Kira-kira hari ini materi kita tentang apa nih? Silahkan. Bunga, ada Bunga? Silahkan Bunga. Ada, Bu. Menurut kamu materi yang sudah kita pelajari hari ini itu tentang apa saja, Bu? Ya, silakan Bunga.
Promosi online itu adalah kegiatan promosi yang dilakukan melalui saluran internet, bisa di media sosial, email, dan lain-lain. Ya, ya, betul sekali. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Silahkan. Ya, betul sekali. Ada lagi Nawal mungkin yang mau menyimpulkan? Silahkan. Nawal mungkin. Promosi online itu kegiatan promosi yang dilakukan di media sosial Facebook, Instagram, TikTok, dan Twitter juga, Bu. Iya. Terima kasih Bunga Nawal yang sudah memberikan kesimpulan materi pada hari ini. Memang benar ya yang sudah disampaikan tadi bahwa untuk materi yang sudah hari ini adalah tentang promosi online. Jadi promosi online itu merupakan promosi yang dilakukan dengan menitikberatkan aktivitasnya menggunakan media internet. Nah, untuk promosi online bisa melalui email, kemudian bisa melalui platform dalam media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, maupun media sosial yang lainnya. Terima kasih atas partisipasi kalian untuk bertemu di pembelajaran tatap maya kali ini. Sebelum kita akhiri, Ibu pengen ini sekali lagi Ibu tanya untuk penugasannya ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mungkin ada yang belum jelas tentang penugasannya, silahkan. Ya Bu, ada Bu. Saya mau nanya. Nggak ada. Jadi nanti jangan lupa ya untuk video kontennya itu kamu buat sesuai dengan aturan-aturan yang ada di LKPD yang sudah Ibu share di Classroom. Nah, nanti kalian kerjakannya secara kelompok, kemudian jangan lupa untuk kalian bicarakan dulu dengan kelompok kalian sepakati dulu nanti produk yang mau dibuat video promosinya itu produknya apa, kemudian nanti mau menggunakan platform yang mana, apakah mau menggunakan TikTok, apakah mau menggunakan Instagram, ataukah menggunakan misalkan Facebook, YouTube, ataukah yang lainnya. Nah, nanti kalian sepakati dengan kelompok kalian. Nah, misalkan kalian nanti ada kesulitan dalam membuat tugas proyek tadi, silahkan japri Ibu boleh. Ya, nanti silakan WA, Bu ini gimana? Silahkan, Ibu terbuka jika ada yang belum bisa dipahami dalam pembuatan tugasnya, silahkan japri Ibu. Nah, untuk tugas saya kira sudah paham semua, jadi Ibu hanya mengingatkan sekarang kita masih belajarnya belum full 100% tatap muka, jadi masih banyak menggunakan yang belajar online-nya. Ingat selalu cek informasi di WA Group, kalian harus belajarnya melalui apa? Apakah melalui Classroom ataukah melalui e-learning yang minggu ini sudah mulai kita pakai di SMK Al-Bahri. Ingat selalu pantau informasi-informasi yang disampaikan di WA Group. Jadi jangan sampai kalian nanti ketinggalan informasi sehingga kalian tidak mengikuti pembelajaran. Dan jangan lupa walaupun belajarnya masih online, Ibu harapkan kalian tetap semangat karena dengan semangat belajar kalian yang tinggilah nanti kalian bisa
mencapai dan meraih cita-cita yang kalian sudah idam-idamkan. Mungkin Nawal ada yang pengen jadi dokter, Indri mungkin ada yang pengen jadi guru, ya kan? Yang nanti gantiin ibu di Al-Bahri mungkin ya Indri ya. Atau mungkin si Ade pengen jadi tentara, yang badannya tinggi gede, posturnya udah sesuai itu. Nah, jadi ibu harapkan kalian tetap semangat belajar. Kuncinya itu cuma satu, disiplin. Dalam hal apapun kalian harus disiplin supaya bisa menggapai apa yang sudah kalian cita dan citakan. Nah, sekian materi pelajaran yang Ibu sampaikan. Silahkan Ibu meminta tolong pada Ketua Kelas Nawal. Silahkan dipimpin doa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada kali ini. Ibu minta semuanya kamera ya. Silakan Nawal, pimpin doa, pimpin doa. Baik Bu. Ya. Alhamdulillah materi hari ini telah selesai berjalan dengan lancar. Untuk semuanya kita mari berdoa dalam hati, sama-sama baca doa dalam hati dimulai. Doa selesai, memberi salam. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak. Silakan on cam ya. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di pelajaran Ibu. Semangat ya. Adu bal. Ini bal, adu bal. Adu kita bal. Adu kita bal. Semangat ya. Adu bal. Silakan. Silakan, boleh. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.